Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Kesembuhan, Anugerah yang Harus Dijaga. Tuhan itu baik, Dia penuh kasih, dan salah satu bukti nyata kasih-Nya adalah keinginannya untuk menyembuhkan. Kesembuhan bukanlah hadiah untuk orang suci, tetapi warisan bagi anak-anaknya. Yesus menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya dengan iman, tanpa seleksi. Itu artinya Tuhan selalu mau menyembuhkan. Tetapi seperti halnya keselamatan, kesembuhan itu tidak otomatis. Kita harus merespons dengan iman dan ketaatan. Saya sering bertanya-tanya, mengapa ada yang disembuhkan seketika, tetapi ada juga yang sembuh perlahan-lahan. Bahkan ada yang belum sembuh sama sekali. Ternyata jawabannya sederhana. Tuhan bukan mesin mujizat. Dia adalah Bapa yang rindu memiliki hubungan dengan anak-anaknya. Mazmur 147 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kesembuhan bisa terjadi secara instan, mujizat langsung. Tetapi untuk mempertahankan kesembuhan, kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Kalau tidak, penyakit itu bisa datang kembali. Yesus sudah memberi peringatan keras. Dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45 dikatakan, apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia kembali ke rumahnya yang telah ditinggalkannya, lalu masuk dan tinggal di situ, maka keadaan orang itu lebih buruk dari sebelumnya. Artinya, jika kita tidak mengisi hidup dengan firman, kebenaran, dan gaya hidup baru yang sehat secara jasmani maupun rohani, kita membuka pintu bagi iblis untuk kembali, dan kali ini lebih parah. Saya pernah mendengar kesaksian seseorang yang sembuh total dari penyakit berat setelah didoakan. Tetapi hanya beberapa bulan kemudian penyakit itu kembali, bahkan lebih parah. Ternyata setelah sembuh, ia kembali hidup seperti dulu, cuek terhadap gaya hidup, makanan, bahkan emosinya tidak dikendalikan. Tidak ada perubahan pola pikir, tidak membangun hubungan dengan Tuhan, firman tidak lagi menjadi makanan rohaninya. Itulah kunci kegagalannya. Tuhan bisa menyembuhkan lewat mujizat, tetapi seringkali kesembuhan datang melalui hikmat. Ketika kita membangun hubungan dengannya, Roh Kudus akan menunjukkan akar permasalahannya. Pola makan yang salah, stres yang terus-menerus, gaya hidup yang merusak, atau bahkan kebiasaan yang merusak tubuh. Kita perlu bertobat, bukan hanya percaya. Percaya tanpa pertobatan adalah iman yang kosong. Umatku binasa karena kurang pengetahuan, kata Hosea 4 ayat 6. Penyakit seringkali merupakan buah dari bertahun-tahun memiliki gaya hidup yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Maka kesembuhan sejati menuntut kita untuk berubah dari dalam. Tuhan mengundang kita untuk hidup dalam kemitraan dengannya.
Dia menyembuhkan dan kita menjaga kesehatan itu dengan hikmat dan ketaatan. Saya belajar, kesembuhan bukan sekedar doa dan mujizat. Kesembuhan adalah perjalanan hidup yang melekat pada firman. Ketika tubuh kita diselaraskan dengan kehendak Tuhan, baik secara jasmani, jiwa, dan roh, maka kesembuhan bukan lagi kejutan, tetapi hasil yang wajar dari kehidupan yang benar. Inilah yang disebut hidup dalam berkat. Mari kita isi hati dengan firman, dengarkan suara Roh Kudus setiap hari, dan ubah gaya hidup kita. Tuhan sudah menyembuhkan, tetapi mempertahankan kesembuhan adalah tanggung jawab kita bersama Dia. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, sebab itulah kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amsal 4 ayat 20 hingga 22. Oleh karena itu, jangan hanya kejar mujizat, tetapi kejar Dia yang memberi mujizat. Karena bersama Tuhan, kita bukan hanya sembuh, tetapi hidup sehat dalam kebenarannya. Itulah yang dinamakan hidup dalam berkat, blessings, sehat, makmur, berkelimpahan dalam damai sejahtera. The word of God is spirit and life, and it brings health and strength to those who receive it in faith. Quote dari Smith Wigglesworth. Firman Tuhan adalah roh dan hidup, dan membawa kesehatan serta kekuatan bagi siapa saja yang menerimanya dengan iman. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.